sebagai narasi dan laksamana mereka. Perkenalkan Pak, nama saya Alicia, saya sebagai Separuh. Saya Gamala sebagai Muhammad Hatta. Saya Ramelia sebagai Fatmawati. Saya Fadisa sebagai Ahmad Haidar. Saya Salim Satus sebagai Sultan Syahrir. Saya Sofia sebagai Ana. Saya Hanifah sebagai Khairul Saleh. Saya Fidin sebagai Suami. Saya Jaludin sebagai Narkis. Saya Melisa sebagai Sariyuti Melis. Oke Pak, itu aja perkenalan kami. Terima kasih. Kami akan mulai. 1945, Sultan Hiroshima dijatuhi bom atom oleh sekutu. Dan pada tanggal 9 Agustus 1945, giliran kota Nagasaki yang dijatuhi oleh bom atom oleh sekutu pula. Kejadian ini memberikan penderitaan bagi rakyat Jepang. Pasukan Jepang semakin lemah dan pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, selaku pimpinan PPKI dan Rajiman Widyodiningrat sebagai mantan ketua BPU PKI diterbangkan ke darat 250 km di sebelah timur Laut Saigon, Vietnam untuk bertemu Paseke Terauchi dalam rangka membahas proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah pembicaraan masalah proklamasi kemerdekaan di darat, 2 hari kemudian pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat pada sekutu yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Jepang, Mamoru Shigemitsu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang, bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi tokoh golongan budaya milik Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Khairul Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC. Floated over Japan's seventh largest city and etched its message of doom to an empire. He traveled at the speed of light, cast a shadow over Hiroshima and over the lands of the rising sun. These sails, taken by the Jackson, confiscated after the officers. Seperti yang bisa kita dengar, Jepang sudah mengarah pada sekutu. Kalau begitu, kita harus segera mendesak para golongan tua, terutama Bung untuk segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Betul sekali kawan. Lalu, siapa yang berhak memproklamirkan kemerdekaan? Jelas Bung Karno sebagai pimpinan rakyat atas nama rakyat melalui siaran radio. Tetapi, apakah beliau setuju? Beliau kan merupakan ketua PPKI. Kenapa kau berpendapat demikian, sobat? Sudah jelas bukan? PPKI adalah bentukan Jepang. Tapi, kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan. Betul kawan, kekerasan bukanlah cara yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan. Betul. Sebaiknya setelah Bung Karno pulang dari darat, kita segera menemui. Baiklah. 14 Agustus 1945, Syahrir sudah menunggu Bung Karno dan temannya pulang dari darat. Ada apa datang kemari? Hiroshima dan Nagasaki sudah dibom. Nippon sudah kalah. Kita harus melepaskan diri dari Nippon. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Kita harus memberikan kesan kepada dunia bahwa kita merdeka bukan karena Nippon. Tapi aku harus bicara Untuk apa lagi, Bu? Untuk memastikan semua ini. Nippon sudah kalah. Kita harus lepas dari Nippon. Mereka masih kuat. Nippon sudah kalah, belum kalah. Mereka masih bisa angkat senjata. Sudah cukup. Tidak ada gunanya lagi kita meneriaki ego kita masing-masing. Tidak penting Nippon menang atau kalah. Yang terpenting, kita harus menjaga situasi kita agar tidak terjadi kekacauan. Bung, hidup yang tidak kita pertahankan sudah tidak ada lagi dibicarakan lagi. Permisi, Bung. Akhirnya, karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, Syahrir berpamitan kepada Bung Karno. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 20.00 WIB, golongan sipil revolusioner mengadakan rapat di gedung-gedung lembaga bakteriologi saat Timur, dan mereka terpikiran bahwa kemerdekaan adalah hak dan urusan rakyat Indonesia sendiri. Dan hasil keputusan rapat tersebut disampaikan oleh Wikana, Khairul Saleh, Sukami, dan Darwis kepada Bung Karno. Kalian semua ini tidak masuk akal.
Kami sudah memikirkan ini matang-matang, Bu. Kita punya banyak barisan pelopor. Bahkan Heho sudah siap semua. Kalau Bung beri sinyal, duar, seluruh Jakarta akan terbakar. Pasukan bersenjata akan mengepung dan mengalahkan pasukan Nippon. Betul itu. Tidak, kekuatan kalian tidak ada artinya. Jadi Bung akan menunggu besok hingga sidang PPKI. Benar, karena itu jalan yang aman. Ahmad Sudarjo. Ada apa ini? Ada apa? Kami meminta Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tidak, Kenapa tidak? Bung takut? tidak, kami tidak takut. Tapi kami tidak ingin gegabah. Baiklah, kalau Bung tetap seperti ini, kami akan. Apa? Kamu akan apa? Ini daerah aku. Ayo tebas sekarang. Maksudnya bukan buat Setelah usaha mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka berdiskusi lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok guna membahas proklamasi. Saudara-saudara, sebagaimana yang telah kita ketahui, Bung Karno sudah menolak untuk melaksanakan proklamasi ini. Lalu apa yang kita berbuat? kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Saya setuju. Dengan begitu, Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Di manakah kita akan menempatkan keduanya? Iya, saya akan menghubungi Subeno untuk hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melakukan proklamasi. Apa? Mereka? Iya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan keamanan kepada kami dan mencari tempat untuk menyembunyikan Soekarno Hatta? Tentu, saya akan mengamankan Anda semua. Untuk rumah, kita akan menggunakan rumah Jim. Baiklah, terima kasih Subeno. Sama-sama. Subeno pun setuju dan kita akan ditempatkan di rumah Kim Song. Lalu, kemana kita akan membawanya? Rengas Dengklok. Pukul berapa tepatnya kita akan menuju? Pukul 4 subuh bagaimana? Tepat 16 Agustus 1945, pukul 04.00, rombongan pemuda pergi menculik Bung Hatta di kediamannya untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Waalaikumsalam. Akan dibawa kemana aku ini? Rengas Dengklok ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Mari Bung harus ikut kami. Apa yang ada bicarakan? Jika itu benar, tidak mungkin kita bisa melawan mereka karena tentara di Jawa masih utuh. Itu demi kebaikanmu, Bung. Ini sudah sepakat kami Bung untuk membawa kau tetap ikut kami. Dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok, jika anak dan ibu mau diajak pulang. Ya, ada apa? Bung harus kami Rengas Dengklok sekarang juga. Kenapa kalian membawa? Ini sudah jadi kesepakatan para pemuda untuk membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok sekarang. Tak sadarkah kalian jika aku memiliki istri dan anak yang masih kecil, bagaimana dengan mereka? Tiba-tiba ada suara tangisan. Fatmawati keluar menggendong ibu. Ada apa Kang Mas? Mengapa banyak orang bentar ketakutan mendengar suara kalian? Nimas, pemuda-pemuda ini ingin membawa aku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang. Lalu bagaimana denganku dan Bung Tur? Kalian akan meninggalkan kami? Benar, jika kalian ingin membawa maka
kalian harus membawa mereka? Baiklah, kami akan membawa Anda dan anak istri Anda. Tetapi kita harus pergi sekarang. Mari. Kita mendatangi rumah Sultan Syahrir. Syahrir, Ada apa? mereka menculik Bung Karno dan Soekarno dan Hatta. Bung, Apa? Kalau begitu, cepat panggil para pemuda untuk berkumpul di kediamanku. baiklah. Lalu, setelah kalian bertindak gegabah dan brutal seperti itu, kalian mengharapkan aku untuk mendukung perbuatan kalian. Asal kalian tahu, dari caraku bicara, kalian bisa menilai bahwa aku berseberangan dengan Bung Karno dan Hatta. Tetapi, jika kalian ingin Indonesia merdeka, bawa mereka kembali secepatnya. Tapi gerakan kita sudah mendapat dukungan dari PETA, Bu. Tidak. Bawa mereka kembali ke Jakarta sekarang. Dan satu hal yang harus kalian tahu, 1 orang, 2 orang, atau bahkan 3 orang Syahrir pun tidak akan bisa meyakinkan mereka. Bawa mereka kembali ke Jakarta secepatnya. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas. Sebenarnya apa mau kalian sehingga aku diperlukan? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Soekarno, Wikana, dan Fatmawati masuk ke ruang. Bung Karno, Hatta, kau sudah di sini ternyata. iya, mereka membawa aku kemari. Mereka membawa Fatma dan Nurul juga. Iya Hatta, benar. Sekarang ini, ada apa sebenarnya? Saya tidak setuju dengan itu, Bu. Kami, para pemuda ingin kemerdekaan atas jeripayah kita sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Mengapa kalian begitu percaya dengan kabar itu? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Masuk ke ruang. Bung, ada Bung Subarjo. Beliau memaksa masuk, ingin menjemput Bung Karno. Baiklah, aku akan menunggu. Jika setelah aku menunjukkan dengan Hatta, Untuk apa Anda ingin menemui mereka, Bu? Dapat PPKI batal karena tak ada. Jadi saya kembali ingin menjemput mereka. Tidak bisa. Anda tidak berhak menjemput mereka. Mengapa? Karena kita para pemuda ingin mendesak mereka untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kalau begitu izinkan saya menemui mereka terlebih dahulu. Baiklah, mari masuk. Ada apa Sobarjo? Dapat PPKI batal. Selain itu saya ingin menyampaikan bahwa Ibu telah menyerahkan kepada setuju. Jadi kabar itu benar adanya? Iya benar Bu. Bukannya saya dan Subarjo sudah memberitahu kepada Anda? Tapi saya belum percaya Hatta. Tunggu apa lagi? Mari memproklamasikan kemerdekaan. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. ya, memang begitu harusnya. Fatmawati menggendong Guntur yang menangis menghampiri mereka. Bolehkah kami pulang? Lihat lagu itu sudah nangis dari tadi. Benar. Bolehkah saya membawa pulang Karno dan Bung Hatta, Wikana? Tidak. Saya berjanji akan menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya. Apa aku bisa memegang janjimu itu? Tentu saja. Tanggal 16 Agustus 1945 pukul 23.00 WIB, rombongan tiba di Jakarta. Bagaimana kita membicarakan tentang rencana nasional proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bu. Tapi hari sudah malam dan Jepang tidak mungkin memperbolehkan kita melakukan kegiatan sekarang. Apalagi Jepang tahu kita akan merencanakan naskah proklamasi. Saya sendiri. Kita akan menggunakan rumah kita Jepang, Laksamana Maeda. Rombongan kemudian berangkat ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Selamat malam. Ada apa? Kami perlu tempat dibicarakan tentang proklamasi kemerdekaan yang akan berlangsung di hari. Benarkah itu? Kalau begitu, saya sudah senang mendengar kabar ini. Silakan gunakan ruangan yang ingin kalian pakai. Saya akan pergi istirahat. Terima kasih Pak Keduta. Sama-sama. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda berkumpulah Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, Ahmad Suebarjo, Soekarni, Said Medik, dan
dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bu. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Wakil Bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Setelah selesai, teks proklamasi tersebut dibacakan di serambi depan di hadapan peserta rapat dan golongan muda. Keadaan yang mendesak telah memaksa kita untuk mempercepat proses pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Rancangan teks sudah siap dibacakan di hadapan saudara-saudara sekalian, dan saya harap benar bahwa saudara-saudara sekalian menyetujuinya, sehingga kita bisa berjalan bersama dan menyelesaikan semua pekerjaan kita sebelum fajar menyingsing. Dan bagi siapa saja yang hadir di sini agar dapat menandatanganinya sebagai wakil bangsa Indonesia. Saya kurang setuju. Naskah proklamasi tersebut sebaiknya ditandatangani dengan Hatta dan Soekarno saja atas nama bangsa Indonesia. Bagaimana hadirin? Setuju? Usul Soekarno ternyata disetujui oleh seluruh peserta rapat. Tolong ketikkan Sayuti. Baiklah. Setelah naskah proklamasi diketik oleh Sayuti, kemudian Soekarno menandatangani Ya, tolong perbanyak naskah ini. Siap, Bung. Setelah terjadi perdebatan tentang di mana lokasi pembacaan naskah proklamasi, akhirnya disepakati bahwa pembacaan naskah proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk memerdekakan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya, ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
Get